pulang dari beberapa cerita itu kebanyakan dari anak muda. Jadi saya rasa bahwa semua di sini itu pernah mengalami yang namanya ketindihan. Meskipun dalam dunia kesehatan itu mengatakan bahwa ketindihan itu akibat dari kecopetan, lalu kita ada di bawah alam sadar, lalu ya macam-macam lah. Tapi kita juga tidak disepelekan yang namanya juga mitos atau cerita-cerita yang dari orang tua. Dulu ada campur tangan dari setan suwangi atau segalanya. Jadi dari beberapa cerita yang pernah saya dengar, itu yang bisa terlepas dari ketindihan itu dengan ada sebutan darah Yesus berkuasa. Lalu dia tendang langsung hilang. Pasal lalu dia tendang hilang. Nah, ini membuktikan bahwa kita sebagai orang percaya kepada Yesus itu hanya menyebut namanya saja sudah hilang, apalagi orangnya hadir. Jadi untuk pesan untuk teman-teman semua itu jangan pernah ragu, jangan pernah malu atau apa sih? Jangan rasa minder begitu minta tolong kepada Tuhan, sekecil apapun masalahnya. Itu saja dari beta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sadar bahwa dia adalah manusia yang punya keterbatasan. Karena itu dia butuh Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan untuk menolong dia ketika dia ada dalam kesesakan. Nah, seandainya kalau dia mengandalkan dia punya kekuatan sendiri, maka belum tentu dia mampu untuk melewati berbagai kesulitan hidup. Oleh karena itu dia butuh Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang muda, tentunya kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh bimbingan dan pertolongan Tuhan atas setiap tantangan persoalan yang kita hadapi. Baik itu sebagai pelajar ataupun sebagai orang yang sudah bekerja ataupun mencari lapangan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita harus selalu berseru kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menolong kita. Lalu yang kedua, bukti Tuhan menolong atau Tuhan memberikan yang keluar ini. Tentunya masing-masing kita punya pengalaman pribadi, pengalaman sendiri. Bagi kita sendiri banyak sekali pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Satu contoh misalnya, bukan misalnya dari nyata, waktu itu kita masih proses kerja rumah, waktu kerja rumah itu tantangan yang beta dapat itu ada tiga kali berturut-turut. Itu yang beta alami itu seperti orang ada putar beta begini. Jadi kita lihat kayak bumi ini terputar dan pusing sampai muntah. Itu tantangan itu. Tapi dengan beta sebut nama Tuhan, maka sekejap langsung beta muka bersih dan ini bisa pulih kembali. Lalu yang kedua itu waktu kita di dinas pendidikan masih baru tiba lalu belum terus lain rasa seperti ada melayang dan seperti orang ada putar beta begitu. Itu dalam proses waktu pekerjaan beta ke rumah gitu. Akhirnya beta rasa kayak macam mau jatuh saja di muka kantor itu. Bayangkan ini kalau orang yang tidak kuat pasti dia suruh di depan kantor atau ketika di atas motor. Terpaksa beta ambil keputusan, beta sambil ketemu sampai langsung pulang itu sepanjang di atas motor itu. Orang yang kalau pusing belum tentu bisa motor, tapi dengan beta sebut nama Tuhan saja, beta cuma bilang kata dia dalam nama Tuhan Yesus tolong. Langsung beta bawa motor itu walaupun dengan keadaan pusing, bawa motor sampai dengan tiba di rumah. Sampai di rumah langsung tidak bisa angkat kaki lah turun dari motor itu, bayangkan. Tapi bersyukur beta bisa tiba di rumah karena beta Tuhan sepanjang jalan. Dari situ langsung ada rimas pelayan juga yang kita. Tapi juga kalau orang tidak tidur mungkin kita sempat untung kita punya saudara tim masih kat sini. Mungkin dalam Tuhan lalu dia tinggi, mungkin dia apa? Kalau tidak ada orang kita soal diri. Dia soalnya tadi soal bilang gila. Ini dia dengar dia lagi. Tapi dia datang mas dia bilang tolong pan majelis Tuhan. Langsung dengan pelayan satu datang, aku ketemu berdoa langsung selesai. Tiga kali ya dalam posisi yang sama. Jadi itu bukti pertolongan Tuhan ketika Tuhan ada dalam pencobaan selalu. Dan beta mau pesan, sampai sekali ketemu mau mendapat itu batu sendiri. Dia kata dia bagaimana tapi Tuhan fikir. Karena itu kita harus selalu dekat. Baik, terima kasih. Skripsi. Dan itu ujian skripsi tempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit. Dan hasil yang dicapai juga hari itu puji Tuhan, Tuhan bisa kasih dengan nilai A. Pada saat itu kita sebelum aku kita minta pada Tuhan. Mungkin dengan kehidupan kita pada saat itu mungkin meninggalkan untuk pekerjaan karena jujur kita pada saat masuk ke Kupang dari sini SMP selesai masuk SMA kita sudah bergabung dalam angkatan muda di sana. Cuma karena pergaulan buat kita tinggalkan angkatan muda itu pada saat kelas 3 SMA. Mulai sing aktif lagi menjauhkan diri dari pelayanan. Lalu di saat itu tompong saudara Kamarum Wilson yang masuk aktif. Dia ada untuk pelayanan dan tanya-tanya kenapa sampai kakak sen datang. Kita jawab dia ada kesibukan. Nah, dari situ itu berlanjut terus sampai pada saat kuliah. Tuhan kasih izinkan ketemu dengan ketemu apa yang ketemu dapat nilai dan lain-lain ketemu terlena.
bahwa kalau katong mengandalkan Tuhan tetap ujung-ujung katong tetap hancur. Dan itu kita rasakan pada saat semester 7 materi selesai tapi proposal tidak di ACC untuk naik ujian. Puji Tuhan karena boleh merenungkan itu semua kembali, minta penyertaan Tuhan, akhirnya boleh selesai dan sudah datang dan kembali lagi di sini. Dipercayakan teman-teman ada begitu tantangan, ini bukan hanya soal tantangan dari luar, namun tantangan dalam organisasi seperti ini, itu tantangan yang perlu kita minta pertolongan daripada Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Daud seorang raja tapi dia masih minta perlindungan daripada Tuhan. Kita dipercayakan untuk sebuah tugas dan tanggung jawab yang sekali kita dapat kekuatan ataupun kepintaran, karena itu semua bisa hilang sesaat kalau kita terlalu mengandalkan kita kemampuan semata. Dalam satu organisasi yang kita pimpin pasti ada watak-watak perubahan pandangan, dan bagaimana kita berdoa minta pada Tuhan sehingga Tuhan bisa jadikan semua itu sebagai satu kekuatan untuk organisasi ini, untuk organisasi ini tetap eksis. Dan yang berikut tetap kesaksian jujur pada saat mungkin Bung Elon ada sini, ST juga ada, pada saat ketong pelantikan PPS teman-teman, itu ketong hanya salam KPU tangan begini, integritas 24 jam bersama KPU, kita bahagia saja, kita bisa untuk mencepat hari itu. Kita juga tahu karena itu ada kuasa apa dan lain-lain, sampai sekretaris ranting yang bendahara bingung. Baru pada saat hanya sebutkan 2 kalimat itu, komisioner KPU semua ada lengkap di depan, ditambah dengan teman-teman PPS dari 7 desa yang ada ketemu semua. Yang ucap 2 kalimat itu kita bisa. Sampai terakhir, tunggu sejenak minta perlu, sekarang kamu kejawab juga bisa. Langsung terakhir ketua KPU tanya, langsung beta jawab, mungkin dengan cara ini juga Tuhan buat supaya mungkin Bapak lebih kenal beta. Kalau ada momen-momen tertentu itu pasti tetap ketong dilirik untuk diberikan pertanyaan maupun lain-lain. Jadi pesan yang mau disampaikan kepada ketong sebagai orang muda, mari ketong belajar bersama. Tidak ada yang ketong mendapat instan, teman. Hari ini mungkin apa yang teman-teman cita-citakan, teman-teman harapkan belum tercapai, tetap mengandalkan Tuhan dalam semua juang teman-teman, baik yang masih sekolah di bangku pendidikan SMA maupun kuliah. Begitu pula yang sudah selesai kuliah tapi belum mendapat pekerjaan, begitu pula teman-teman yang lain yang dari pemerintah yang Tuhan berikan namun belum mempunyai pekerjaan. Kita bertandalkan Tuhan, minta Tuhan semoga apa yang menjadi cita-cita harapan ketong dengan ketong sungguh-sungguh minta Tuhan, yang tindakan-tindakan nyata yang ketong lakukan, pasti kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti jawab itu semua, karena contoh sudah terlalu banyak dalam negeri dan jemaat ini kalau ketong mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita bagikan kepada ketong semua di kesempatan ini. Yang lebih kita maaf dan Memang yang telah disampaikan bagi kita saat ini, dan kita menutup untuk punya sisi pengenalan kitab saat ini dengan kita mencoba merangkum beberapa hal yang telah disampaikan dari pembicara pertama sampai pembicara yang kedua. Saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan, pertanyaan yang pertama, apa makna Daud berseru kepada Tuhan saat ia menghadapi masalah dan membuatnya menderita jika dihubungkan dengan kehidupan sebagai hamba gereja? Baik saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, setiap manusia pasti punya masalah. Karena sampai di sini dia bisa bilang kata simpan ada masalah. Setiap manusia punya masalah. Begitupun dengan Daud yang seorang raja, punya kekuasaan, punya pasukan, punya semua hal untuk bisa mengamankan dirinya. Itu saja masih memerlukan Tuhan. Yang tadi telah disampaikan oleh Bung Abe dan seterusnya Bung Roy dan Bung Mice. Kalau Bung Abe, kita langsung menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Bung Abe, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Coba sekarang teman-teman naik berjalan kah? Atau begini saja sederhananya, apa jadinya ketong kalau misalnya beta berjalan kaki di jalan raya, dari tempat beta keluar sampai ke tempat tujuan jalan kaki dengan hiruk pikuknya kendaraan yang sementara lewat, tetapi beta sampai tempat tujuan dengan selamat. Apakah teman-teman bisa bilang kata, saya karena beta berjalan di pinggir jadi motor sing, karena beta kasih tambah beta. Tapi saat itu kalau Tuhan yang beserta, Tuhan yang menyertai, teman-teman pasti kenapa-napa. Ini yang beta mau bilang. Siapa di sini yang bilang kata, beta begini, beta kuat karena om ini, kakak itu, dan tante itu yang ada. Yang berikut dari Bro yang tadi sampaikan, Daud saja, yang raja saja masih butuh Tuhan. Langsung menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Mice. Daud saja butuh Tuhan, apalagi kita orang-orang muda. Di dalam ketemu punya pembacaan saat ini saja dan tema mingguan ketemu berserulah Tuhan menjawab. Pertanyaannya, sekarang siapa yang menjalani aktivitas perkuliahan, sekolah dan lain-lain? Dia pernah berdoa? Atau jangan berdoa dalam hati saya, Tuhan jaga kita dan motif di sini. Pasti semua kata begitu pasti keluar. Yang bisa saya sekali lagi, Tuhan tempat perlindungan. Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, yang kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Om Roy adalah
penyertaan Tuhan itu sempurna. Sempurna baik lewat ketong punya hikmat, ketong punya kebijaksanaan, bahkan datang dari orang lain. Samuel saja bilang, Tuhan kita masih muda, kita mungkin pimpin masyarakat banyak ini. Tapi di saat Tuhan mengatakan bahwa pergilah, maka di situ Tuhan mampukan. Sekali lagi, di saat Tuhan mengatakan pergilah, dan saat itu juga ketong dimampukan oleh Tuhan. Dan yang berikut yang disampaikan oleh Omice, yang ego lalu mengandalkan kekuatan. Saudara-saudara, kita mau bilang dalam organisasi ini kita bisa pakai kita ego untuk masuk dalam satu organisasi. Kita mau masuk dalam satu organisasi, tinggalkan semua keegoisan itu, berani menerima kritikan, karena kritikan itu menjadi kita lebih kuat. Jangan karena kita baru sampaikan satu, bilang itu, bilang ini, jangan. Tidak boleh. Mungkin teman-teman yang sampaikan ke teman-teman merasa bahwa siapa? Si pendidikan apa? Tidak boleh. Karena pendidikan belum tentu menjadi satu tolak ukur untuk seseorang itu dia bisa. Dan yang tadi disampaikan oleh Bung Ketua Ranting juga, biasa ketemu ada masalah, baru kita cari Tuhan. Kalau senang, mamai, papa pele, yang ada, yang jeblok, ada senang ini. Kalau orang muda ada asik dengan segala pekerjaan yang mendatangkan keuntungan atau sementara menghabiskan hobi pada sesuatu yang diinginkan. Lalu lonceng berbunyi, teman-teman sengaja ada dengar tapi sengaja dengar. Ada dengar tapi sengaja dengar. Dan saudara-saudara, kita mau bilang bahwa sekali lagi penyertaan Tuhan itu sempurna dan ada di setiap saat. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah diutarakan oleh ketiga pembicara tadi, dan pasti teman-teman yang hadir dalam kebaktian ini dan beta sendiri pun mempunyai pengalaman pribadi di mana pertolongan Tuhan itu datang di saat kita mesti menduga akan datang dengan sendirinya. Saat ini kita berdoa, Tuhan kita mau ini, kita mau itu. Saat itu Tuhan tidak akan menjawab, kita diminta bersabar karena segala sesuatu yang Tuhan bikin itu pada saatnya itu indah. Kita mesti menduga. Kita berencana begini, ulang tahun ini kita pergi pantai. Tapi kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan kasih gelombang kencang kan, hujan besar kan, itu Tuhan pun hak, kita mesti bisa mendapati itu. Dan sebelum semua itu dilakukan, direncanakan, mencoba membawa rencana itu masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, semua rencana-rencana yang kita rencanakan, kita bawa akan masuk dalam rencana Tuhan, yaitu dalam doa. Saudara-saudara, ini berkat Tuhan Yesus Kristus, bagi Daud dan bagi kita semua saat ini, Tuhan hanya Tuhan, satu-satunya penolong dan perlindungan bagi kita. Makna yang harus kita ambil dari Daud dalam bacaan kita saat ini, yang pertama adalah jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan yang akan menaungi dan menyelamatkan kita hidup. Kita diingatkan bahwa Tuhan menjawab doa orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara-saudara, siapa di sini yang takut Tuhan? Jangan karena dia kakak lebih takut dia. Absalom saja yang Daud pun anak. Daud pun anak yang seharusnya Daud bisa memerintahkan dia semua begini. Tetapi Absalom bisa menyusun rencana di dalam istana itu untuk mengkudeta Daud di pembawa sendiri. Tapi Daud sempat pakai kekuasaan bahwa kita bapak. Kita ke Rosik, kita usir Rosik ke sini. Daud bawa lagi ke Tuhan. Daud sempat pernah bilang Absalom usir sini. Daud bawa ke Tuhan. Cara Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Yang ketemu manusia tidak mampu menyelami itu. Yang ketemu manusia yang sadar bahwa nanti itu akan terjadi. Dan kita teringat satu ayat dalam Alkitab bahwa seorang Filipus yang dimana Tuhan mengutus dia untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang Farisi saat itu, yang pas mau masuk pintu tempat itu ada binatang buas yang orang-orang itu siapkan, tapi pada saat dia sampai di muka pintu itu binatang buas itu bergaul bersama dengan dia. Itu cara siapa? Cara Tuhan. Dan tadi kita bilang di awal, di saat ketemu berkata Tuhan menyuruh bahwa pergilah, maka di situ ketemu dimampukan. Dengan demikian kiranya ketemu semua sebagai orang-orang muda dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi maksud firman Tuhan saat ini, dan tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, bukan hanya pengurus angkatan muda, bukan hanya majelis jemaat, bukan hanya pengasuh dan lain-lain, tapi tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh siapapun. Minta Tuhan kasih kuat, kasih mampu, kasih hikmat, kasih kebijaksanaan, maka dengan itulah kita mampu untuk melakukan semua itu. Kiranya Tuhan mampukan orang-orang muda di AMK GPM Banti Masyarakat Taiwatu. Semoga dari sinilah kita tetap menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menyertai kita semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi
tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati.